Assalamualaikum sobat tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita mau berbagi cerita tentang cara saya ya dalam melakukan pemupukan di tanaman bawang daun seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang masih seperti ini tuh, yang masih baru tumbuh ya, baru lewat masa pembibitan. Jadi ini rencananya mau kita aplikasikan pupuk teman-teman di musim penghujan ini supaya tanaman ini lebih kokoh harapannya gitu ya, tahan terhadap hama, lalu dia nanti juga bisa lebih tumbuh lebih subur. Nah, jadi pemupukan yang saya aplikasikan ini dengan cara dikocor ya, tapi harapannya bisa lebih hemat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi karena ini hanya tanaman tumpang sari, bukan kita menanam secara khusus di tempat ini, jadi ya kita memanfaatkan kelebihan pupuk ya sedikit-sedikit saja agar dia lebih cukup baik saja ya, daripada dia tidak dipupuk sama sekali. Nah, jadi langsung saja saya mau membagikan pupuk apa yang saya pakai, lalu seperti apa pupuknya nanti ya, pengaplikasiannya. Kita lanjut ke proses mengadukan pupuk dulu teman-teman ya, untuk pupuk tanaman bawang daun seperti ini. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan dua jenis pupuk ini teman-teman ya, untuk memupuk bawang daunnya ya. Jadi ini saya menggunakan Ultradap yang pertama. Ultradap ini kandungannya itu ada nitrogen 12% dan fosfat 60% teman-teman ya. Jadi kenapa saya menggunakan ini, karena memang bawang daun ini masih umur muda teman-teman ya, semenjak kita pindah tanam. Jadi dia masih kita mau rangsang pertumbuhan perakarannya ya, supaya perakaran daripada tanaman bawang daun ini tadi lebih baik lagi teman-teman. Jadi kita membutuhkan unsur hara fosfat ya, jadi mana fungsinya salah satunya itu untuk merangsang pembentukan akar ya, untuk pertumbuhan akar teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu saya menggunakan magnesium teman-teman. Nah, jadi ada magnesium sulfat di sini, kandungannya ini ada magnesium dan sulfur teman-teman ya, 16% dan 13%. Nah, jadi magnesium ini kan bisa membantu untuk proses penyerapan unsur nitrogen ya, jadi supaya lebih maksimal, lalu untuk pemanfaatan sinar matahari yang terbatas. Nah, jadi penggunaan pupuk magnesium sulfat ini sangat baik ya ketika di musim penghujan seperti ini, di mana suplai sinar matahari di lingkungan kita itu berkurang teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja kita lakukan pengadukan teman-teman. Jadi pertama saya menggunakan pupuk Ultradap ini itu sebanyak 2 sendok makan teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, 1 sendok makan, lalu 2 sendok makan ya. Jadi 2 sendok makan untuk Ultradapnya, lalu magnesiumnya ini 1 sendok makan full seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini kita campur dengan 5 liter air teman-teman. Nah, jadi langsung kita beri air dulu sedikit seperti ini, lalu langsung saja kita aduk-aduk dulu teman-teman ya, supaya benar-benar larut. Jadi setelah pupuknya ini benar-benar larut, lalu kita tambahkan air ya sampai dia menjadi 5 liter ya, langsung kita tambah. Sampai menjadi 5 liter. Sedikit lagi ya, sudah di sini. Nah ya, sudah sampai 5 liter ya teman-teman di sini. Jadi bisa kita aduk sedikit lagi. Dia sudah larut, bisa kita tutup dan langsung kita aplikasikan ke tanamannya teman-teman. Nah, ini cara pengaplikasiannya teman-teman ya. Nah, jadi cukup sprayernya ini kita kendorkan teman-teman ya. Jadi sprayernya ini kita kendorkan sehingga yang keluarnya agak banyak teman-teman. Nah, seperti itu. Terus kita aplikasikan ke semua tanaman. Jadi seperti itu teman-teman.
Yang saya pakai hanya cara sederhana seperti ini teman-teman ya. Jadi kita mengaplikasikan pupuk ini dengan cara sederhana, hanya dispraykan saja sampai semua tanaman kebagian teman-teman di 5 liter ini tadi. Nah, jadi terkena batang seperti ini tidak apa-apa saya kemarin teman-teman. Dengan cara yang sederhana seperti ini, mudah-mudahan pupuknya masih bisa terserap dengan baik teman-teman ya, kalau tanamannya di polybag seperti ini. Jadi dia tidak langsung hanyut terbawa oleh air hujan teman-teman. Ya, karena untuk menanam skala rumahan seperti ini memang kita harus cara yang simple kalau bisa teman-teman ya, simple, mudah dan cepat. Karena kadang kita dalam melakukan perawatan itu tidak bisa memberikan waktu khusus, tapi kita kadang merawat tanaman itu di sela-sela waktu kosong kita teman-teman. Jadi kalau merawatnya itu terkesan ribet dan memakan waktu yang banyak ya, kadang tanaman kita itu ya bisa-bisa tidak terurus teman-teman. Nah seperti itu. Sudah beberapa polybag ini tapi masih sedikit sekali teman-teman ya, memakan air di dalam spray ini tadi teman-teman. Nah jadi seperti itu. Sudah beberapa pohon teman-teman ya, tapi untuk pupuknya ini masih sangat banyak nih teman-teman, masih sangat banyak. Nah bisa kita aplikasikan lagi teman-teman. Tuh kita mengaplikasikan bawang daunnya ya, anggurnya juga bisa kena teman-teman. Namanya kita menanam tumpang sari teman-teman ya. Ini cukup hemat pengaplikasian pupuknya teman-teman. Mudah-mudahan dari seperti ini kita lebih efektif ya, lebih cepat, lebih mudah, lalu tidak menimbulkan overdosis pada tanaman kita, mudah-mudahan teman. Jadi dia tidak overdosis tanaman kita ketika diaplikasikan pupuk-pupuknya ini teman-teman. Lalu kalau ini di musim kemarau ya, ini juga bermanfaat teman-teman ya. Tuh seperti itu. Aplikasi pupuk yang sederhana. Nah, kalau kita kocorkan memakai wadah seperti mangkok atau gelas kecil ya, mungkin satu-satu seperti ini sangat repot teman-teman. Tapi dengan cara seperti ini ya kita bisa simple dan lebih cepat, dan pupuknya pun bisa terserap dengan baik, harapannya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau pengaplikasian pupuk kimia biasanya saya seperti ini teman-teman. Tapi kalau untuk pupuk air lindi itu biasanya air lindinya banyak sampahnya teman-teman ya. Jadi saya harus mengocor satu persatu. Nah kalau kita pakai sprayer seperti ini nanti sprayernya nyangkut teman-teman ya, tersumbat oleh kotoran. Tapi kalau untuk pupuk sintetis seperti ini, nah ini kita bisa aplikasikan dengan cara seperti ini, simple teman-teman. Yang penting sprayernya ini harus selalu diingat teman-teman ya, jangan memakai sprayer yang pernah kita pakai untuk mengaplikasikan pestisida untuk rumput teman-teman. Karena kadang kejadian itu ketika mengaplikasikan pupuk dengan cara dicor menggunakan sprayer seperti ini, itu kadang teman-teman kita itu lupa bahwa sprayer yang dia gunakan itu untuk memupuk ternyata pernah digunakan untuk mengaduk pestisida ya, atau obat rumput teman-teman. Nah, jadi tanamannya itu mati. Jadi kalau saya memang sprayer saya ini saya khususkan untuk pengaplikasian fungisida, insektisida, pupuk yang memang tidak untuk membunuh tanaman teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Tuh. Aman, mudah-mudahan aman. Nah jadi kalau untuk sprayer rumput yang untuk saya mengaduk racun rumput itu
saya khususkan yang lain teman-teman ya. Jadi yang ini khusus untuk tanaman-tanaman saja. Nah seperti itu, simple. Nah sudah kita aplikasikan tadi, ini masih ada sekitar 2 liter kurang lebih teman-teman ya. Jadi masih ada 2 liter kurang lebih untuk sisanya. Jadi sisanya bisa kita pakai untuk tanaman yang lain teman-teman. Nah seperti cabai saya ini teman-teman ya. Tuh, saya punya cabai yang di polybag dan itu masih cukup produktif teman-teman. Tuh lumayan ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari teman-teman. Nah kita bisa aplikasikan juga seperti ini. Nah kalau ada kelebihan pupuk lumayan teman-teman ya. Jadi dengan pupuk segitu kita bisa mengaplikasikan untuk tanaman ini. Karena memang untuk pemupukan ini kan ya kita bisa dikit-dikit tapi rutin kan, atau ya kita bisa disiplin setiap beberapa minggu sekali itu kita aplikasikan dengan dosis tertentu, boleh juga. Nah ini masih ada tanaman rampai teman-teman ya. Nah ini masih ada lagi. Nah ini rampainya bisa kita aplikasikan juga teman-teman, pupuknya. Apa dengan cara tumpang sari seperti ini teman-teman, daripada lingkungan atau pekarangan kita itu penuh dengan rumput, setiap bulan kita harus membersihkan rumput atau gulma di halaman kita, lebih baik sembari kita membersihkan pekarangan ya lebih baik tanam lingkungan kita itu penuh dengan tanaman seperti ini teman-teman ya, daripada penuh dengan rumput. Dan juga ketika ada tanaman seperti ini kita pasti akan lebih rajin dalam merawat lingkungan kita teman-teman ya. Tuh. Nah jadi kalau ada tanaman itu pasti kita sambil membersihkan tanaman, sambil membersihkan lingkungan. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, cara saya dalam melakukan pemupukan di tanaman tumpang sari seperti ini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan cukup buat referensi bagi teman-teman kita yang menonton video ini, bisa memanfaatkan pekarangan dan lingkungan itu tidak ada salahnya ya. Jadi lingkungan kita bersih, sehat, rapi, diri kita pun ya sering terkena matahari, berkeluar keringat, tentu akan lebih mendapatkan manfaat lebih dari situ teman-teman ya. Dari nilai ekonomi pun kita juga ada manfaatnya. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman boleh dibagikan di kolom komentar ya, berbagi cerita kepada saya akan sangat berterima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya juga boleh ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Yang terakhir mohon bantuannya buat teman-teman sekalian, buat dukung terus channel ini supaya lebih berkembang, supaya lebih baik ya. Koreksinya pun saya terima ya, ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati boleh disampaikan di kolom komentar agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi teman-teman, sebagai koreksi bagi saya pribadi teman-teman ya. Yang terakhir, salam pertanian, salam gigi hitam.